Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Bagas Satrio Bowo. Saya dari SMA Negeri 16 Surabaya. Ini saya ingin bersenam komedi bertemakan tangguh. Waduh, ngomong-ngomong, siswa-siswi SMA Negeri 16 Surabaya ini kompak-kompak nih. Yang ganteng kumpul sama yang ganteng, yang cantik ngumpul sama yang cantik, yang jelek nyebar aja ketahuan, apalagi ngumpul. Iya. Tapi meskipun kita jelek, kita juga tidak boleh takut yang namanya jatuh cinta, teman-teman. Karena hasilnya takut bukan kalian, tapi adalah orang yang dicintai. Iya. Oke, kita balik lagi ke pada stand kita pada pagi hari ini, yaitu adalah temakan tangguh ya. Di sini pada saat masa pandemi ini kita juga harus tetap tangguh ya, meskipun sedang disakiti. Kita harus tangguh karena di berbagai aspek ataupun bidang semua berkena dampaknya karena pandemi ini ya. Terutama di bidang pendidikan nih. Pendidikan benar-benar jauh berbeda, yang sekarang kita dulu sekolahnya tatap muka, sekarang jadi sekolah online. Benar-benar berbeda banget. Dulu kita sekolah offline itu kan dikasih sang uang jajan. Ini uang kamu buat jajan. Karena sekolah online nggak dikasih uang jajan, tapi dikasih paketan. Nih paketan buat kamu buat sekolah. Tidak dong. Habis itu juga ada pada saat sekolah online ini benar-benar siswa-siswi jadi membuat sangat malas ya. Kita harus tetap tangguh juga pada saat sekolah kan ya kan. Pada sekolah ini kita harus tetap tangguh meskipun yang sekolah online cuma 2, cuma 3, bahkan nggak ada yang sekolah. Itu tidak. Dan juga pada saat sekolah offline seperti ini ataupun sekolah online juga seperti ini, itu benar-benar jauh sekali pada saat kita ujian. Ujian pada saat sekolah offline itu benar-benar susah buat nyontoh ya, bener ya. Kalau sekolah online itu semuanya serba gampang ya, tinggal copy soal taruh Google ya, udah selesai tuh. Tapi pada saat ujian sekolahnya tuh offline itu tatap muka itu benar-benar susah banget tuh. Apalagi yang jaga tuh guru killer loh. Setiap kita gerak tuh mesti diliatin gitu loh. Lah gerak gitu kan, guru killer liatin kita terus, guru-guru killer itu kan. Dan juga pada saat kita mau ujian itu rata-rata juga pada saat sekolah online itu rata-rata siswa-siswa alhamdulillah udah naik-naik semua ya, udah dalam artian sudah berkembang lah ya, berkembang dalam artian udah rata-rata udah pintar semua gitu ya. Kalau pada saat sekolah offline tuh beda kan, itu kelihatan nih mana siswa yang nggak pintar sama yang pintar ya kan. Kalau pada saat ujian gitu kan, siswa yang pintar itu bingung ya, mikir jawabannya itu apa ya. Tapi orang yang nggak pintar bingung survei jawaban temen. Hey. Bro, satu jawabannya apa bro? A. 2 jawabannya apa bro? B bro. Aduh, itu orang nggak pintar bingung tuh. Aduh, ini jawabannya apa lagi kan? Bro, 3 apa bro? B. Padahal soalnya Isa ya. Aduh. Ada juga nih. Alhamdulillah di Surabaya sendiri pada saat-saat ini alhamdulillah sudah boleh yang namanya sekolah bertatap muka ya kan. Dan yang pasti pada saat kita sekolah bertatap muka pasti juga kita akan yang memerlukan yang namanya transportasi umum ataupun kendaraan-kendaraan yang kita punya ya kan. Pasti kita juga pernah yang mengalami dalam hal-hal seperti ini itu namanya ini nih, banyak oknum-oknum yang mau nilang nih kan. Ini zaman-zaman nilang yang namanya orang yang masuk sekolah dan mau diperiksa semuanya apakah lengkap ya. Itu banyak banget tuh orang oknum-oknum ini. Itu teman-teman hati-hatiin sama oknum itu, kata-katanya template semua tuh. Waduh. Kata-katanya tuh gini, coba teman-teman perhatiin semua ya. Selamat pagi Bapak, Bapak tahu salah Bapak di mana? Ini adalah pertanyaan jebakan teman-teman. Jangan-jangan oknum ini juga nggak tahu salah kita di mana. Iya. Jadi buat teman-teman yang nggak misalnya, ini adalah pertanyaan yang buat teman-teman yang under pressure gitu, yang kayak lemah mentalnya kan. Dia panik sendiri, takut sendiri dan menyebarkan kesalahannya sendiri gitu. Masa ditanya selamat pagi Bapak, Bapak tahu salah Bapak di mana? Dia panik tuh. STNK saya mati. Dan Bapak oknumnya nggak bilang. Saya rasa juga begitu. Jadi juga jangan menyebarkan. Pada saya juga ada solusi nih. Buat teman-teman pada saat mau ditanya polisi seperti itu, kalau ditanya oknum-oknum ini, jawab dengan lantang bahwa saya tidak bersalah gitu. Selamat pagi Bapak, Bapak tahu salah Bapak di mana? Oknum ini nggak jawab. Saya tidak bersalah. Dia jawab dengan lantang ya kan. Apalagi juga ini nih,
berhubungan dengan yang macet-macet nih kan, pada saat ini juga era-eranya sekolah tetap muka, dan yang pasti macet itu udah pasti ya. Itu pasti ada tuh ya, dua egois tuh kan, pada saat kita tuh ada yang motor mau duluan, ada yang mobil mau duluan. Ini saya pernah nih naik mobil kan, mau berangkat sekolah naik mobil kan sama motor kan. Biasanya kalau motor sama mobil yang adu argumen, yang menang siapa? Motor. Kebetulan saya naik mobil nih, yang salah motornya, dia nyalip saya seret gitu kan, dia nyalip saya dan turun dia. Dan dia tuh orangnya galak bang daripada saya, galak banget. Dia bilang ke saya, lu turun. Waduh, saya sebagai laki tidak takut dong. Saya menanggapinya seperti ini aja sih. Lu minggir dulu. Yang mobil jawab nih, oh yaudah saya minggir dulu. Pada saat dia minggir, saya lurus. Iya. Jadi tidak usah diapa-apakan ya kan. Itu juga pada saat ini nih, hubungan dengan tangguh dan lalu lintas nih. Pada saat bulan puasa kemarin ya kan, itu kita pasti pernah yang ngalamin ini, bangunin orang sahur ya, bener ya, bangunin orang sahur ya. Itu pernah tuh saya bangun orang sahur itu dalam keadaan pandemi ini, bangun sahur ya kan, dari rumah ke rumah gitu, rumah pertama gitu kan, sahur, dia rumahnya lampunya mati, tetap jadinya. Lanjut rumah yang kedua ya kan, sahur, dia lampunya mati, jadinya. Lanjut rumah yang ketiga nih, sahur, jadi lampunya mati, tetap mati. Lanjut lagi nih, sahur, jadi rumahnya lampunya mati, tetap mati. Tiba-tiba aja orang yang bilang, permisi mas, rumahnya kosong. Tidak jadi itu bangunan sahur ya teman-teman. Tapi itu juga berhubungan sama sahur nih ya. Pada saat masa pandemi ini juga kita juga perlu yang namanya ini ya, sosial media ya, untuk refreshing ya kan. Pada saat sosial media nih, pada saat teman saya kemarin tuh pernah tuh sahur kan, itu teman saya bilang gini, wah enak ya, dia sahur di berbagai tempat nih. Ini juga teman-teman jangan mengira Instastory itu senang-senang teman-teman. Ada teman-teman saya tuh kan, ada teman saya, dia sahur kan di story kan. Hari pertama dia sahur di Surabaya, wah. Hari kedua dia sahurnya di Jakarta, hari ketiga dia sahurnya di Depok. Ternyata buronan. Iya. Jadi teman-teman jangan menganggap Instastory ini semuanya senang ya teman-teman. Apalagi juga pada saat masa pandemi ini, setangguh-tangguhnya kita juga pasti pernah dalam fase mengalami bosen ya. Kebosanan itu pasti ada ya. Jadi saya kalau bosen nonton televisinya apa nih acaranya? Upin Ipin? Atau ini Boboiboy? Ini juga ada nih. Kalian pasti tahu dong acara televisi yang namanya Uji Nyali. Pernah ya uji nyali itu? Ada pada saat saya nggak masalah sama uji nyalinya, tapi saya masalah sama orang yang presenternya tuh kan. Pada saat pesertanya selesai uji nyali gitu kan, presenternya bilang, selamat Anda telah mengikuti uji nyali, semoga bermanfaat di kemudian hari. Ini buat apa pengalaman uji nyali itu loh men? Emang bisa buat daftar kerja gitu kan? Pada saat kita ini kan mau daftar kerja, pengalaman kamu apa di dalam dunia kerja? Saya pernah lihat suara-suara Pak, saya pernah dengar suara-suara Pak. Saya pernah lihat putih-putih Pak di depan saya Pak. Ya enggak juga dong teman-teman. Sekian dari saya, Bagas Satria Bowo, terima kasih. Udah.